perkara komitmen ini kan apapun lah bisnisnya gitu. Mau jual resource pun kita komitmen. Kalau kita udah komitmen dengan satu toko misalnya ya, kita punya 50 toko nih yang kita antar. Kita udah komitmen satu hari kita harus ngantar 20. Ternyata yang kemarin kita nggak laku nih di toko ini gitu. Nggak laku atau jadi uang produksi kita berkurang gitu ya. Tapi kan karena kita udah komitmen dengan toko ini, besoknya tetap kita harus antar 20 walaupun nggak ada nombok gimana gitu. Jadi kalau bahasa saya tuh komitmen tuh, jangankan untung kita berkurang, rugi pun harus kita bayar. Karena kita udah komitmen, karena bisnis ini bukan untuk hari ini. Kedepannya harga diri, kepercayaan pelanggan terhadap kita itu jauh lebih penting daripada sekedar profit kita hari ini. Kalau bisnis itu bukan tentang hari ini, tapi akan jadi apa bisnis kita di setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Itu abang udah pikirin ya waktu abang bangun apapun bisnisnya harusnya kita sudah pikirin lah resiko-resikonya. Mana ada bisnis yang begitu buka langsung untung, mana ada. Semuanya butuh proses lah. Apapun itulah. Setidaknya ada yang saya pernah saya pada satu waktu itu saya ngitung, saya ini udah berapa kali bisnis gitu. Saya tuh udah pernah ngelis gitu. Saya tuh udah 70 lebih kali berbisnis. 70 kali dari kecil, dari kalau saya hitung dari mulai kuliah lah ya. Iya. Ya, apa aja lah, jualan parfum, jualan kacang gitu ya, jualan baju, buka ATK gitu. Banyak sekali yang banyak. Dan abang nggak malu untuk apa, kan ada sekarang kan yang gengsi ya bang ya, anak-anak sekarang yang kayak yang ya orang kampung seperti saya mana ada dididik untuk jadi gengsi ini gengsi itu kan. Enggak, kita nggak pernah dididik untuk gengsi. Bagi saya gengsi itu ketika umur saya udah 20 tahun, udah dikuliahkan orang tua tapi masih ngomong sama orang tua, masih minta jajan sama orang tua. Guys, Gengsinya lebih ke situ gitu. Masih nyusahin orang tua. Saya gengsinya di situ aja gitu. Ya kalau masalah gengsi kita kerja jadi sales, ngapain gitu. Ya aku kerjanya cuma di sini kan banyak kan kayak gitu mas sekarang. Harus yang ini gitu. Apa gitu. Nggak ada ininya lah kalau kita diskusi kita harus kerja di sini ya. Saya rasa apapun pekerjaan kita hari ini ya harus kita hargai. Yang jadi PNS ya hargai pekerjaannya jadi PNS, yang jadi polisi kerjain harganya, jadi abdi negara hargai pekerjaannya itu. Karena untuk dapat pekerjaan itu kan banyak orang yang ingin dan tidak bisa, dan ketika kita dapat di posisi itu hargai dan hormati pekerjaan itu. Nah bagi kita yang tidak punya kesempatan jadi PNS, tidak punya kesempatan jadi pegawai BUMN gitu ya, yang gajinya gede-gede, ya kita bertarung dengan semangat positif yang ada hari ini. Kita tetap bertarung. Ngapain kita gengsi gitu? Gengsi itu ngutang nggak bayar, itu gengsi gitu. Nyusahin teman gitu, gengsi. Tapi kalau masih artinya kita kerjaan kita begini begitu ya, nggak ada. Saya hari ini berteman dengan mungkin ratusan atau ribuan ya pegiat industri kreatif gitu, yang mereka kerjanya ya yang nggak mesti harus punya kantor, dan mereka keren kok, dan mereka tuh sangat profesional dan luar biasa. Di kota Pontianak ini, di Kalbar ini, ternyata pekerja kreatifnya tuh keren. Pekerja kreatifnya itu sangat profesional gitu. Iya, makanya saya seneng banget gitu ketika punya kesempatan untuk bekerja sama dengan mereka gitu ya. Ini industri kreatif ya seperti ini, anak-anak mudanya tuh keren banget gitu. Aku kayak Dayang lah ya, kita pertama kenalnya di TEDx gitu ya. Aku tuh kan bukan seorang motivator, bukan seorang pembicara. Ketika ada di TEDx itu akhirnya aku harus belajar lagi aku harus ada di ini nih baru bisa ini gitu. Walaupun akhirnya ya seberapa maksimal aku di TEDx, akhirnya setelah TEDx aku baru lihat, harusnya tuh aku bicara ini di TEDx gitu. Nah sampai bilang, ini acaranya keren banget gitu. Dan kalau nanti ada TEDx berikutnya, aku malah pengen bukan jadi pembicaranya gitu.
tapi nge-hire teman-teman itu kalian yang jadi pembicara tuh harus sampai kan, karena ini acaranya keren banget gitu. Jadi anak muda gitu ya, ada Ray, ada Dayang, buat sebuah acara kayak TEDx itu keren banget. Pertama pula di Pontianak kan begitu. Dan alhamdulillah waktu acara itu kan saya bisa membersamai ya, Haldream, iPro ya, iya kan. Akhirnya banyak banget itu di support Bang Izal. Ya maksudnya, nah itu teman-teman juga kan, kayak Haldream ya teman-teman juga, ada Haldi, iPro, ada Alpha gitu. Kalau sekarang itu kan saya memang berkolaborasi hampir lah sama anak-anak industri kreatif. Ada Haldream, ada Jagat Karya, ada iPro, hampir semua lah kalau di Pontianak mah hampir semua. Hampir semua. Yang akhirnya saya ngerasa dikelilingi oleh orang-orang hebat gitu. Nah jadi kalau udah dikelilingi sama orang hebat ini enak banget gitu. Aku punya masalah di sini gitu. Nah solusinya tinggal bantuin ini ya. Udah enak banget gitu. Sekarang tuh enak banget ya. Udah berasa kolaborasi powernya Bang ya. Iya. Kalau seandainya nih Bang, kayak Abang bilang tadi kan ada power of collaboration, ada 3 hal tadi yang seandainya kalau seandainya kita merintis bisnis kan ya kayak Abang bilang tadi kan, maka cek 3 tadi, fokus, konsisten, komitmen. Nah kalau seandainya nih Bang, dengan banyaknya informasi yang ada dan Abang yang udah nyobain 70 bisnis, yang survive 13 tuh, bayangin berarti ada sekitar 57 yang gagal. 57 gagal, 13 survive. Berarti kan Abang udah biasa ya nilik, ini opportunity, oh ini. Itu ada formulanya nggak sih Bang yang kayak gitu-gitu? Yang mungkin bisa anak orang-orang yang nggak tahu gengsian gitu hajar aja. Enggak lah, yang pasti kita tetap positif. Itu aja. Tidak ada kata gagal bagi saya, semuanya memberikan sebuah pengalaman. Saya beberapa tahun lalu, gini lah ya, kalau kita ngobrol kegagalan, saya beberapa tahun lalu sama teman itu pernah bikin namanya Chili's Chicken Wings. Iya. Hari ini dalam 2 tahun berdiri terpaksa kita tutup karena ada pertimbangan, lebih ke pertimbangan harus kita tutup karena memang tidak bisa untuk, kalau kita bertahan kita tidak menghasilkan apa-apa. Nah, tapi saya pribadi tidak pernah ngerasa menutup chicken wings gitu, Chili's itu. Satu saat Chili's harus bangun lagi, apapun konsepnya. Sekarang kita anggap ini belum bisa kita lanjut karena memang situasi pasar hari ini tidak memungkinkan untuk itu bertahan. Adanya kalau kita bertahan, saya ngelihat setahun pun saya bertahan, nanti tahun depan lagi kita hanya akan sia-sia aja, gitu. Karena pendapatannya akan segitu-gitu aja gitu. Ini sehingga kita tutup Chili's-nya, semangatnya tidak, tapi kita buat sebuah, aku mau ngebuktiin gitu, maksudnya ini Chili's selesai. Nah ini saya lagi dalam kolaborasi juga, pingin bikin satu bisnis, gitu, bisnis tongkrongan juga gitu. Dan saya rasa pengalaman mengajarkan kita banyak hal. Jadi mengajarkan kita banyak hal. Jadi tetap berpikir positif, tidak ada sesuatu yang gagal, mungkin belum waktunya saja, tapi semangatnya tidak boleh berubah. Kalau Pak Budi bilang jangan kasih kendor gitu. Jadi semangatnya tetap, berpikiran positif tetap. Nah, masalah kita akan ngerubah ke bisnis apa, itu saya rasakan pilihan saja. Tapi dengan pengalaman-pengalaman tidak terlalu khususnya bisnis sejenis yang kita lakukan, itu kan memberi kita pengalaman gitu. Oh ini yang boleh, ini yang nggak bisa, ini yang boleh, ini yang nggak bisa. Akhirnya kedepannya kita lebih ini, makanya pengalaman itu sangat penting. Berarti kalau Abang mau di summarize itu adalah kalau mau dirangkum ya, jawaban dari pertanyaan tadi, bagaimana melihat opportunity adalah mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu menurut Abang. Lakukan apapun, sekecil apapun bisnis yang kita rancang, lakukan segera. Karena dari kita ngelakukan itu kan baru kita bisa tahu ya, baru bisa evaluasi. Sekarang kan kadang-kadang orang kebalik-balik gitu. Bisnis plan-nya keren gitu, tapi melakukannya seadanya. Baru mau ngevaluasi, ya udah nggak bisa. Bisnis plan-nya harus keren, pas saat actionnya ini harus lebih keren. Tidak ada satu PR pun yang tertinggal. Kerjain, fokus betul pada bisnisnya gitu. Nanti baru ada proses evaluasinya.
Iya kan? Iya. Kan ketahuan nih, nggak semua yang kita rancang itu sesuai ekspektasi. Betul. Nah ini butuh evaluasi. Mana ada bisnis sekarang itu kan nggak bisa. Saya rasa hari ini kita ada di dunia dalam konteks marketing ya, yang segala sesuatunya tidak pernah pasti. Gitu. Perubahan itu keniscayaan. Makanya kalau kita tidak berubah, ya sudah selesai. Gitu. Kita harus belajar banyak gitu dengan pebisnis besar gitu. Bagaimana Nokia tiba-tiba kalah, gitu. Tiba-tiba kehilangan market share-nya, gitu. Gimana kalau kita ngobrol ini ya, kita ngobrol ini kan karena pasti orang udah paham juga gitu ya. Gimana Samsung pelan-pelan bisa hebat gitu. Bagaimana produk-produk Cina gitu ya, kayak Oppo apa semua yang ngambil market share di bawah sekarang tetap naik gitu. Bagaimana iPhone yang kekeh dengan jualan iPhone mahalnya gitu ya, juga tetap luar biasa gitu. Jadi kita harus belajar dari itu deh gitu. Bahwa semuanya butuh menuntut kita untuk setiap hari itu memiliki strategi. Nah, berubah. ini poin yang bagus banget pas Abang bilang tadi. Pengen tahu opportunity yang bagus, yang jelek, ataupun opportunity yang bagus ataupun yang kurang bagus, yaitu dari pengalaman, eksekusi yang handal, planning yang handal. Nah, kan ini udah banyak nih bisnis yang Abang lewatin kan. Dan otomatis mungkin teman-teman di luar sana juga satu orang bisa punya beberapa bisnis. Ada yang namanya the power of focus nih, Bang. Yang debatable juga lah istilahnya, orang-orang ngedebat. Ya kalau bisnis tuh yang fokus dong. Abang juga ngomong dengan fokus, konsisten, komitmen. Nah kalau seandainya kita punya banyak bisnis kayak gitu tuh piye tuh, Bang? Ya kan gini loh. Makanya saya bilang tadi penting ya the power of collaboration itu. Kan saya begini. Kalau saya disuruh ngurusin teknis ke 13-14 bisnis saya ini, mana mampu saya? Iya. Mana mampu kita ngurusin teknis? Tapi apa gunanya kita punya karyawan? Apa gunanya kita punya tim? Nah inilah tugas kita, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan apa ya? Saya tuh selalu kalau bikin usaha itu saya bilang ini usaha milik kita. Gitu. Usahanya milik kita gitu. Makanya karyawan itu pun di kantor itu saya anggap kita ini tim gitu. Kita ini tim gitu. Ya makanya ya penting juga lah bagi kita ya. Kalau udah kayak kita ini kan ketika kita bilang kita ini tim gitu ya, nggak bisa pula kita nih kalau yang dapat untungnya kita sendiri yang lahapnya nggak bisa. Kalau saya mikirnya ketika kita bilang kita ini tim, ya berarti ketika proyekkan kita atau pekerjaan kita menghasilkan sesuatu, ya harus dibagi dong. Iya dong. Sehingga ketika mereka ngerasain penjualannya gede, mereka dapat bagian dari penjualan itu. Masalah persentasinya kita atur. Jadi jangan kita nuntut aja sama karyawan kita bahwa ini bisnis kita sama-sama, tapi giliran untungnya gitu ya kita nikmatin sendiri. Ini nggak fair. Jadi percuma, tidak akan ada proses kolaborasi hebat. Ya percuma aja, jangan sekedar omdo ya. Nggak bisa. Makanya saya bilang kalau kita ngomong aja anak kecil pun bisa gitu. Jadi yang paling penting hari ini ya berbagi juga penting gitu. Ketika kita bilang usaha ini milik kita sama-sama gitu. Cara menjalankannya, cara berbagi hasilnya juga seperti itu. Nah masalah persentasenya kita yang paham lah, kita diskusikan. Iya. Makanya saya nggak terlalu rumit. Saya punya bisnis misalnya baju kaos polos ya oblong hitam gitu. Ya saya aja yang ngurusinnya gitu. Tenisnya bahkan kalau udah teknis pesannya apa udah dia sendiri yang ngurus gitu. Saya taunya ini gitu. Apa ada sesuatu yang besar baru saya masuk di sana gitu. Tapi secara keseharian mereka udah. Nah kan Bang kok nggak bisa lah ini kita mempercayakan sama orang nanti kalau dia ngejalaninnya bener. Nah makanya semuanya butuh proses juga gitu. Ya kalau saya mah ditipu orang sering gitu. Udah seringnya tuh udah yang kayak pasrah gitu ya. Tapi kan gini lah, kita harus tetap positif aja gitu. Saya pernah bilang begini, kadang kebaikan yang kita lakukan sama seseorang itu akan menjadi celah bagi orang untuk memanfaatkannya. Betul. Ya kan? Tapi bagi saya
tetaplah teruslah berbuat baik, biar kita akan dipertemukan, akan dipantaskan untuk bertemu dengan orang-orang baik lainnya, atau setidaknya kebaikan yang kita lakukan hari ini untuk menutup, untuk untuk menutup kesalahan-kesalahan, hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan di masa lalu. Tapi memang harus berbuat baik. Kita harus tetap berbuat baik, tetap harus berpikiran positif. Ya kalau masalah kena tipu mas sering, kalau bertemu dengan pebisnis yang tidak komit sering. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya lagi orang-orang hebat di samping saya gitu. Dan bisnis seperti itu, dan kehidupan itu seperti itu. Yang penting kita tidak lelah untuk berbuat baik. Yang penting kita tidak lelah untuk berpikiran positif. Dan yang ini mohon maaf bukan karena saya orang baik ya gitu. Saya juga sebagai manusia juga banyak enggak baiknya, banyak hilaf, banyak salahnya, doif juga lah. Ditemah lah sebagai manusia saya bilang. Inilah semuanya lah bang. Maksudnya yang saya sampaikan ini bukan karena saya ingin kelihatan enggak, tapi sejelek-jeleknya kita tuh kan harus punya impian untuk jadi baik. Iya, berusaha gitu. Iya. Nah, kalau saya ini sekarang dalam proses pengen jadi baik gitu. Apakah sudah baik belum tentu juga. Tapi yang penting saya positif aja lah gitu. Yang penting saya positif aja lah. Yang penting kalau positif itu kan bisa enjoy kayak gitu. Ya kan bisa enjoy ya kayak gini enggak terlalu beban lah hidup nikmatin aja nah gitu. Itu bang, beban hidup nih. Aku pengen ngobrol sama abang sampai harus tukar posisi duduk. Soalnya kan banyak banget sih bang orang-orang anak-anak muda sekarang yang ngerasa apa ya, kalau bisa dibilang tuh tertekan gitu kan, kayak tuntutan. Ya nggak hanya orang anak muda kan ya, banyak juga kali ya yang kayak ambisi ingin pengen gitulah istilahnya cepet, instan gitu kan. Kerja sampai akhirnya nggak ada tuh yang namanya work life balance gitu. Nah pertanyaan Dayang jadinya, dulu abang waktu merintis apa sih yang abang prioritasin sehingga yang mungkin berkontribusi banyak fase kepada ya? Kita ngobrol fase. Pada fase tertentu saya ambisius. Iya bang. Aku makan ya bang. Ya silakan. Sebelum nikah ya tahun-tahun 2008, 2006 saya itu sangat ambisi gitu ya, berambisi gitu, untuk mencapai sebuah impian. Tapi ambisi itu juga yang membuat saya akhirnya terkapar. Nah kalau cerita fase bisnis itu saya pernah dalam satu fase di tahun 2000 sekian gitu ya. Saya kan kerja ya di sebuah perusahaan yang oke lah gitu ya, pendapatannya juga oke, fasilitasnya juga oke gitu lah. Ya gajinya udah oke banget lah gitu ya, bisa 2-3 kali UMR. Jadi untuk ukuran anak muda seperti saya dengan tabungan bonusnya itu udah oke banget lah gitu. Kalau bahasanya dulu tuh pas tahun 2006 2007 tuh jadi bujang kaya lah. Asik. Udah bujang kaya itu maksudnya anak bujang yang udah punya gitu, udah punya rumah saya gitu. Nah tapi karena ambisi itu juga dan karena kenakalan juga waktu muda ya 2007 2008. Nah akhirnya habis gitu, bangkrut. Pernah bangkrut juga bang? Iya dong. Waktu tapi masih kerja sama orang kok bisa bangkrut? Ya kan itu tadi, kita punya usaha-usaha lain juga gitu di luaran itu kan. Akhirnya ya usahanya nggak berjalan dengan maksimal karena nggak fokus, nggak konsisten, nggak komitmen gitu ya. Jadi akhirnya ya bangkrut juga. Nah dari tumbangnya ini yang alhamdulillah waktu itu saya cuma masih berpikiran positif aja gitu. Ya kalau dulu saya mulainya dari nol, sekarang harus mulai lagi nih dari nol. Dulu saya belum punya pengalaman, sekarang saya sudah punya pengalaman. Dulu saya belum paham apa arti kesalahan, saya setidaknya sekarang sudah sering melakukan kesalahan. Jadi abang menyadari hal tersebut ya dengan berbicara kepada diri sendiri. Ya saya lebih senang beberapa hal gitu ya. Untuk keputusan hidup, ya saya diskusinya sama nurani saya aja gitu. Serius gitu, maksudnya. Gimana tuh bang? Gimana ya? Tapi serius deh, aku pernah denger ini juga loh. Maksudnya kalau gimana ya? Kalau nurani kita ini kan pasti ngajarin kita yang bener gitu ya. Kita sadarin itu gitu. Nah, kadang-kadang kan kita nih kadang-kadang ngambil keputusan itu kan gara-gara kita tuh emosional gitu ya. Pengen ini, pengen itu. Padahal
kadang-kadang hati kecil kita gitu ya, nurani hati kecil kita tuh kadang-kadang kamu belum waktunya gitu. Nah itulah yang penting ya, kayak kita ini kan kalau orang-orang muslim akhirnya mereka ya yang hebat ya, ada yang tahajud, ada istikharah, sholat hajat apa semua. Nah kalau kita ya berdiskusi, Beneran duduk ngobrol sama diri kita Iya. gitu ya bang. Apa sih bang nggak mau ngobrolin bang? ya kadang-kadang Kayak mungkin tanya ini ke diri kamu gitu, something Iya. nggak mungkin bisa aplikatif Iya, gitu untuk iya. teman-teman. Makanya kan saya harus banyak ngerenung gitu. Ngerenung itu lebih fokus untuk mengoreksi diri saya. Mengoreksi diri. Mengoreksi. Kalau saya ke nurani itu lebih kepada apa yang sudah saya lakukan. Oh ternyata ini. Karena nurani kita akan jujur, kamu tuh ambisi. Kamu ngelakukan ini kan cuma supaya kamu terlihat pengen ini kan. Supaya kamu terlihat pengen ini kan. Dan nurani itu kita akan jawab gitu. Nah akhirnya besok-besoknya kita lebih ini. Gitu. Karena kita udah diskusi gitu ya, besok-besoknya ya udahlah kalau bantu orang tuh coba jangan ada embel-embelnya gitu. Support aja gitu, tulus aja gitu. Jangan ada embel-embelnya. Kalau ada embel-embelnya tuh kadang-kadang ini. Tapi kan ini balik lagi fase ya Dayang ya. Kadang-kadang kan kita ya saya bukan yang kayak diskusi dengan nurani, diskusi dengan hati kecil ini kan bukan sesuatu yang hebat banget semua orang bisa melakukannya. Tapi jarang dilakuin sama orang. Iya masalah mau atau enggak aja Iya gitu. betul. Kalau saya itu diskusi dengan nurani itu lebih kepada untuk mengintrospeksi diri saya. Karena saya paham banget betapa doifnya saya, betapa lemahnya saya sebagai manusia. Sehingga mungkin setiap hari yang saya lakukan akhirnya jadi ngezalimin orang gitu. Nah kalau kita tanya dengan diri kita, pasti kita sombong enggak, kita pasti jawab enggak. Tapi tanyakan dengan nurani kita, pasti dia akan jawab lebih jujur gitu. Makanya besoknya jangan lagi gitu. Ya hal-hal seperti itu sih sebenarnya kan. Hal-hal kayak begini kan hal-hal simpel ya, hal-hal kecil ya. Tapi jujur ya bang ya, itu jarang banget. Mungkin karena kepadatan hidup orang di dunia digital juga iya, dunia real life juga iya gitu kan. Sehingga yang abang bilang tadi, berbicara pada nurani, berbicara pada diri sendiri, itu menjadi topik hot banget gitu. Karena jarang sekarang, terutama generasi milenial sekarang yang melakukan gitu. Lebih banyak percaya, lebih tanya Google. Bener. Saya tanya Google. Tapi apakah menurut abang dengan apa ya, orang ngomongnya self awareness kali ya, yang itu tuh benar-benar sangat ini ya bang ya, sangat berpengaruh kepada proses pengambilan keputusan abang ya? Iya. Ya itu inilah ya, kalau saya tuh ngambil keputusan itu kan, makanya saya bilang saya kan bukan orang hebat, bukan orang yang pinter banget gitu ya. Ya saya punya pengalaman aja gitu. Jadi kalaupun ngambil keputusan dari berdasarkan pengalaman gitu kan. Dari ya tidak juga jarang saya mengambil keputusan karena masukan dari teman-teman. Iya. Dan sampai saat ini saya juga senang berdiskusi. Makanya saya nggak kalau misalnya kan jadi motivator aja. Enggak lah, saya nggak bakat gitu. Saya bukan orang hebat itu yang bisa memotivasi orang gitu. Nah tapi kalau saya diajak diskusi senang. Karena kalau diskusi kan dua arah. Dayang belajar sama saya belajar sama Dayang. Saya banyak anak-anak muda yang hari ini diskusi sama saya, sama-sama kita belajar. Jadi kita saling mengisi gitu. Bukan satu arah. Kalau motivator kan satu arah nih. Iya. Saya kayak dosen gitu. Dia kan satu arah. Iya. Nah kalau saya tuh lebih senangnya dua arah. Jadi bisa sama-sama ngerasakan. Belum tentu saya bilang saya tuh gak lebih hebat dari kalian, sudah. Itu titik sudah gitu. Kalaupun ada hari ini, saya punya pengalaman fase aja gitu. Makanya ketika saya berdiskusi ada orang menanya, enggak semuanya sama. Bang, saya masalahnya di sini. Masalahnya sama tapi bisnisnya beda. Saya nggak bisa kasih solusi yang sama. Pasti solusinya beda-beda. Betul. Tapi apapun itu kuncinya tetap harus positif. Harus fokus, harus konsisten, harus komitmen dengan apa yang kita rancang. Itu aja sebenarnya. Ya kalau masalah anak muda tadi kata ada yang bilang punya tuntutan, punya tekanan. Pesan saya ya enjoy lah menjalani hidup ini. Sederhanalah menjalani hidup ini, tapi kitanya pribadinya sederhana gitu. Biar nggak terlalu banyak tuntutan gitu.
kalau saya ya pribadi, saya akan jadi pribadi yang sederhana gitu. Biasanya Gimana sih bang sederhana menurut abang itu pribadi yang sederhana tuh yang kayak gimana? kalau saya yang sederhana itu jadi diri sendiri ya gitu ya. Saya butuhnya apa sih gitu. Kalau sekarang ini kan banyak orang ini salah ya. Sekarang zaman eksis narsis sekarang gitu ya. Jadi orang misalnya lebih pengen terlihat, nggak ada yang salah sih dulu, pengen terlihat di Instagram, di sosial media pengen terlihat yang luar biasa gitu. Kalau sederhana menurut saya itu kan gini deh ya. Hidup itu kan tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang apa yang kita posting. Jadi hidup itu bukan berdasarkan persepsi orang gitu. Aku tuh nyamannya gimana? Rambut gondrong enak-enak gitu. Ya gitu aja gitu. Tapi kan semua orang tuh beda-beda cara nikmatin hidup. Kalau sederhana menurut saya itu, saya tidak kehidupan saya itu tidak berdasarkan misalnya saya tuh harus begini karena tuntutannya seperti itu. Ngapain gitu? Jalani senikmat kita, se-enjoy kita. Tapi mimpi kita harus yang hebat. Hidup kita sederhana, mimpi kita hebat. Udah banyak lah yang ajarkan hal-hal seperti itu kan, maksudnya kan project. Kan orang-orangnya sederhana, Bill Gates orang-orangnya sederhana, enjoy aja mereka. Apa peduli orang sama Mark Zuckerberg, mereka tetap tahu kan. Jangan terlalu mikirin kata orang gitu ya bang. Ngapain? Nah tapi kan memang akhirnya ada generasi K-pop juga, yang dimana penampilan juga akhirnya jadi nomor satu. Tidak salah sih sebenarnya, yang penting imbang aja. Jangan nanti kalau udah nggak mampu, tidak sesuai ekspektasi, stres. Nah hari ini kamu buang-buang waktu, energi positifnya jadi stres, ngapain? Saya suka K-pop juga gitu ya, saya penikmat drama Korea juga gitu kan, apalah gitu semuanya itu, tapi kan harus balance semuanya. Maksudnya jangan hidup kita itu nggak boleh berdasarkan persepsi orang lain. Hidup kita itu harus kita. Makanya setiap manusia itu kan punya visinya apa. Kalau saya tuh sederhananya ya, sebaik-baiknya manusia kan punya manfaat untuk orang lain. Ya saya pengen jadi manfaat aja deh gitu. Mau terserah rambut saya gondrong, mau terserah saya mau pakai ini pakai itu, ya saya nggak terlalu penting siapa yang dipakai sebenarnya. Apa yang dilakukan jauh lebih penting. Apa yang dilakukan jauh lebih penting. Kalau menurut abang tadi kan banyak banget sebenarnya yang muncul di otak aku nih bang, pertanyaannya kayak tapi yang paling penting tuh emang planning action gitu ya bang, sehingga menciptakan pengalaman menciptakan kedewasaan, decision makingnya juga lebih bijak gitu ya bang, karena emang udah ngelakuin gitu kan bang, dan ternyata gagal ataupun sukses. Apa sih bang yang sekarang abang cari lagi sekarang? Saya rasa Allah udah kasih saya semua yang saya impikan sih. Bahkan di saat muda pun saya tidak pernah berekspektasi dapat kenikmatan seperti ini. Sekarang saya dikasih keluarga yang bahagia gitu, punya istri ya luar biasa, punya anak lagi yang ya bang ya, gitu ya, punya keluarga yang luar biasa, punya dikelilingi orang-orang hebat, dikasih teman-teman hebat. Dia dilahirkan dari orang tua hebat, punya saudara-saudara hebat, adik kakak yang support kita terus, mengajarkan kita terus. Artinya Allah udah kasihkan saya semuanya. Sudah lah. Saya hari ini yang saya lakukan ke depannya bagaimana supaya saya tidak kufur nikmat saja. Saya tidak menyia-nyiakan nikmat yang sudah dikasih Allah ke saya itu aja sih. Itu aja sih. Kalau mimpi saya rasa setiap orang punya punya beda-beda ini ya. Kalau saya rasanya hari ini impian saya sudah terpenuhi. Tapi hidup harus berlanjut dengan kebermanfaatan. Makanya saya tidak akan berhenti dengan mimpi-mimpi. Kalaupun ada mimpi-mimpi ke depan saya harus punya manfaat untuk orang-orang di sekeliling saya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, untuk teman-teman saya, untuk semuanya lah yang ada di lingkungan sekitar. Bermimpi ya, karena saya tahu mimpi ini harus kita rawat terus. Kita rawat terus supaya kita nggak kehilangan motivasi hidup kan. Iya.
biasa ya Bang. Aku ngebayangin aja sih Bang, kayak Bang Izal Hamkayan dulu gitu kan istilahnya. Seandainya kalau Bang Izal Hamkayan dulu yang lulus kuliah setelah selesai sekolah advokat, hidup di 2020, kira-kira dia buka bisnis apa? Nggak tahu ya, nggak tahu saya, cuma nggak bisa kayaknya saya. Maksudnya nggak bisa Bang? Nggak bisa, maksudnya saya itu nggak bakat jadi advokat. Enggak, maksud aku kan abang udah selesai itu gitu kan, udah selesai sekolah advokat, terus abang kan dulunya kan kerja di Erlangga. Nah kalau seandainya abang keluar setelah selesai sekolah advokat, kira-kira abang buka bisnis apa? Sekarang ini lihat situasi pandemi, lihat ini, kira-kira apa sih usaha yang akan abang buka? Ya itu kan pasti misteri ya, tapi kan memang dari dulu tuh punya impian, dari dulu ya. Punya bisnis itu ya tempat tongkrongan. Lagi dibikin Mas sekarang ya. Saya itu ada beberapa ide gitu. Dulu tuh pernah punya impian punya toko parfum terbesar yang ada di Kalbar. Tapi sampai sekarang nggak berhasil saya wujudkan, belum bisa saya wujudkan. Pengen punya rumah makan, yang homey, yang enak gitu. Pernah diwujudkan tapi masih gagal, belum selesai. Hari ini pengen punya tempat tongkrongan, ya mudah-mudahan. Kemarin 3 tahun yang lalu sama teman-teman kita bikin Jagat Karya itu ya sebenarnya itu sekarang berhasil lah, tapi kan memang Jagat Karya itu teman-teman semua lah ya. Iya. Oke, nah sekarang insya Allah nih awal tahun kita pengen bikin fruit bar, Everyone Fruit Bar. Nah, itu kolaborasi juga dengan salah satu adik saya. Itu kita coba, kita mau masuk dalam, kita menantang diri sendiri. Sehebat apa, sejauh apa kemampuan kita untuk bersaing di bisnis ini. Tidak ada jaminan bisnis ini akan sukses. Tapi kalau tidak kita coba, kita pasti tidak sukses. Abang gue guys, coba aja dulu gitu. Mulai aja dulu gitu. Iya. Makanya ini lagi fokus ya, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, segala sesuatunya doakan aja baik-baik semua. Insya Allah Maret atau April itu kita sudah berdiri lah, sudah launching. Nggak kerasa udah 1 jam guys kita ngobrol nih. Sebenarnya aku masih ada 5 pertanyaan lagi, tapi kita save untuk ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi nanti. Siap, makasih Dayang. Thank you Bang Izal. Kalau menurut Bang Izal, apa sih pesan dan kesan abang untuk seluruh Dynamic Nation yang nonton YouTube channel kita ini, dan nanti juga bakal di-convert ke podcast? Iya. Buat teman-teman sahabat muda yang keren-keren ya. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Tapi untuk mewujudkan mimpi ini kita memang butuh proses, butuh kerja keras. Maka banyak-banyaklah berteman, maka banyak-banyaklah diskusi, belajar dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang hebat yang ada di sekeliling kita. Jadilah orang baik biar kita menemukan sahabat-sahabat baik. Itu aja. Tetap fokus, konsisten, dan komitmen. Bismillah. Oke, itu aja teman-teman Dynamic Nation di episode pertama kita Dynamic Teman Ngopi, yang by the way Bang Izal yang ngasih nama guest pertama kita. So semoga Bang Izal bisa ada waktu lagi ngopi nanti ya di Dynamic Ngopi, di live-nya Dynamic. Terima kasih waktunya udah berkunjung, bersilaturahmi. Aduh, kita gila udah PW banget guys ini kita, beneran dah, sumpah nggak tahu lagi mau apa. Thank you semuanya udah nonton sampai detik ini. So semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ya, dan juga reflect apa yang tadi diomongin sama Izal. Saya Dayang Melati dan Rizal Hamka pamit undur diri dulu, sampai ketemu teman-teman di next episode, and this is Dynamic Marketing Class. Bye bye semuanya, assalamualaikum.